Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumartin SPDSD, kelas 15, kelompok B. Saya akan membacakan cerita praktik baik atau best praktik yang telah saya susun dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk lokasinya adalah di SD Negeri 38 Talang Ubi, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Lingkup pendidikannya adalah Sekolah Dasar kelas 6. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 6 pada pembelajaran tema 2, subtema 2, materi, ciri khusus hewan dan habitatnya. Untuk penulisnya adalah saya sendiri, yaitu Sumartin SPDSD, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Untuk situasi, saya mengisinya yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah yang pertama, peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Kedua, pada saat proses belajar, peserta didik banyak yang main-main dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Ketiga, peserta didik tidak berani bertanya pada saat proses pembelajaran. Dan yang keempat, siswa malas mengerjakan soal yang diberikan guru. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh guru pada saat mengajar kurang maksimal dalam pemanfaatan media dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan di kelas. Praktik pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan, karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain memotivasi diri saya sendiri, juga bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 3. Untuk tantangannya, saya isi yaitu setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala sekolah, serta pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, hilangnya motivasi belajar peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran. Kedua, kondisi lingkungan terdekat peserta didik yaitu keluarga, di mana orang tua mereka sibuk bekerja dan jarang memperhatikan anaknya dalam belajar, sehingga membuat peserta didik kurang termotivasi. Ketiga, faktor motivasi belajar dari diri pribadi peserta didik itu sendiri yang masih kurang. Keempat, faktor guru yang menyajikan pembelajaran menggunakan metode yang monoton, kurang menarik dan tidak inovatif. Jadi, dari tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang terlibat dalam praktik ini adalah guru yang harus meningkatkan kompetensi mengajarnya dan peserta didik yang harus lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk kolom aksi, saya isi yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan penggunaan media. Guru harus kreatif dalam memilih media ajar yang baik dan tepat. Guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa pengamatan langsung terhadap hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar. Ataupun jika hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka guru dapat mengkolaborasikannya dengan menggunakan media berbasis tepak, di mana
peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap hewan-hewan dan habitatnya melalui gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, sehingga dapat memudahkan peserta didik dan guru untuk memahami dan menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran, dalam hal ini guru menggunakan pendekatan saintifik. Dengan model pembelajaran yang digunakan adalah model Problem Based Learning atau PBL yang terdiri dari 5 fase atau tahapan, yaitu yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah yang ketiga adalah berkaitan dengan penilaian. Guru harus melakukan penilaian secara keseluruhan, baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian. Langkah yang keempat adalah berkaitan dengan suasana kelas. Guru dapat mendesain ruang kelas dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapian, keindahan, serta posisi tempat duduk, sehingga peserta didik dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Untuk kolom refleksi hasil dan dampak, saya isi yaitu dampak dari pelaksanaan aksi adalah yang pertama, dampak dari penggunaan media berbasis TPEC yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan berbantuan PowerPoint. Secara umum dapat dikatakan efektif dan sudah dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran tema 2, subtema 2, materi ciri khusus hewan dan habitatnya, di mana pada saat pembelajaran, peserta didik dibimbing untuk mengamati hewan-hewan dan habitatnya melalui gambar dan video pembelajaran yang disajikan di slide PowerPoint. Kemudian, peserta didik mencatat hal-hal penting dari pengamatannya tersebut. Lalu, peserta didik membentuk kelompok untuk berdiskusi, menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada lembar kerja. Kemudian, mereka masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan kelas. Di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dan tanya jawab, serta diakhiri dengan mengerjakan soal evaluasi yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Dari hasil evaluasi tersebut, diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai melampaui KKM sebanyak 13 orang dari 17 peserta didik, atau dipresentasikan sebesar 80%. Kedua, penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model PBL. Walaupun masih ada 2 orang peserta didik yang masih tidak terlalu terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Ketiga, dampak menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL menggunakan media berbasis TPEC bagi guru adalah dapat membantu guru menyampaikan materi lebih mudah dan kegiatan pembelajaran tidak monoton. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dosen, dan guru pamong memberikan respon positif. Di antaranya,
Yang pertama, untuk kegiatan pembelajaran sebagian besar sudah sinkron antara RPP dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, walaupun pada bagian penutup pembelajaran masih ada yang belum tergambarkan secara utuh. Kedua, posisi guru pada saat menayangkan video pembelajaran supaya tidak menghalangi peserta didik yang duduk di sebelah pinggir. Ketiga, pada saat peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya, guru jangan terlalu berperan aktif untuk mengarahkan. Biarkan peserta didik menyampaikan sendiri presentasi mereka dengan bahasa mereka sendiri. Dan pada saat analisis proses pemecahan masalah, baru guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi tersebut. Yang keempat, respon dari peserta didik. Mereka menyukai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan karena kegiatannya seru dan tidak membosankan bagi mereka. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar, dari peserta didik, teman-teman sejawat, kepala sekolah, dosen, dan guru pamong memberikan respon positif diantaranya sebagai berikut. 1. Dari peserta didik, mereka merasa senang dengan proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat langsung dan kegiatannya menarik. Kedua, dari teman sejawat dan kepala sekolah, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dan terarah. Seluruh sintak problem based learning atau PBL sudah terlihat jelas. Peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya menyenangkan. Dosen dan guru pamong memberikan masukannya yaitu, dahulukan menyampaikan tujuan pembelajaran, baru kemudian melakukan apersepsi. Tingkatkan lagi kegiatan siswa dalam melakukan presentasi hasil diskusinya. Pemahaman dan penerapan model problem based learning atau PBL sudah baik. Pembelajaran penting apa yang didapatkan dalam proses kegiatan yang sudah dilakukan? Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi saya adalah, yang pertama, dari kegiatan ini ternyata saya dapat mendesain pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan membuat media berbasis TIPEC. Kedua, begitu besarnya dampak dari penggunaan model pembelajaran inovatif serta penggunaan media berbasis TIPEC dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu dibuktikan dengan menggunakan model dan media tersebut, aktivitas pembelajaran terasa lebih menyenangkan, serta dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kegiatan pembelajaran yang diberikan. Guru juga menyampaikan materi pembelajaran lebih mudah dibandingkan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. 3. Demikianlah cerita best practice yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.